Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan atau memutarkan salah satu video diskusi antara seseorang ya dengan Sayyid Qori, yaitu diskusinya ya seputar nasab ini. Tapi di diskusi kali ini ada beberapa keterangan yang menurut saya itu perlu untuk kita dalami, benar atau tidak apa yang disampaikan oleh Sayyid Qori. Seperti apa videonya, kita saksikan bersama-sama ya. Itu ya abal-abal. Setelah gua teliti, ternyata kitab lebih jauh dari abad tahun 6 Hijri, abad 7 Hijri seperti As-Sajarah Al-Mubarakah, lebih tua dari itu ada gitu loh. Bang, cuman dia mengklaim kitab itu palsu dengan asumsi, bukan Tengku dengan Qori ilmiah. Oke, Tengku Qori, masih mending Kiai Imad pakai tesis ngebatalkannya. Seandainya saya tidak percaya, alah itu tidak nyambung nasabnya, sah-sah saja kok. Justru yang berkewajiban memiliki data itu yang mengaku-ngaku, bukan yang tidak percaya. Mbak Alawi itu bukan ngaku-ngaku, orang dari dulu dia memang keturunan Sayyid kok, Syarif. Gimana sih? Sayyid Syarif itu ngapain Habib? Kan Habib itu kan kamu nggak ngaji kitab, itu sudah diitlak sama ulama. Habib itu adalah orang dari klan Ba'alawi yang bersambung nasabnya kepada Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin apa lagi lanjutannya, bin Muhammad bin Ali, ya kan? Dan hanya ada di Indonesia. Dulu gue jelasin. Gitu. Bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir bin Ali Zainal Abidin. Bang, udah lunas bahas nasab. Sekarang bahas Tengku Qori aja. Kenapa Tengku Qori kan sekarang gitu? Tengku Qori sekarang yang diperjuangin apa? Yang gua perjuangin adalah kebenaran. Imad nggak usah. Lu kok larang gua? Artinya Tengku Qori perjuangkan pun tetap aja kok Muhyiddin habis ini. Yo, belum tentu, nggak. Jangan dilihat aja ya. Dilihat aja ya. Bagi gua nggak ada urusan mau Muhyiddin runtuh kek, mau Muhyiddin nggak runtuh, mau bertambah banyak. Bagi gua sedang ingin menyampaikan bahwa tesis Imad itu rungkat. Terserah orang mau percaya abaib atau tidak, bukan urusan gue. Urusan gue menyampaikan annan nasabah Bani Alawi nasabun sahihun. Nasabun munqati. Lo munqati dari mana? Coba. Iya. Dari mana kamu bisa tahu munqatinya? Ya sekarang sama aja kalau saya nganggep analoginya begini, seperti yang saya sampaikan tadi. Saya sekarang nih ya selang berapa ratus tahun dengan era klasik Majapahit, terus saya ngaku sebagai anaknya, kan lucu, mimpi ya. Loh, dan lagi tanya, kalau dilihat adabnya, standar orang dapat abaib itu nggak pantas ngaku jadi cucu Nabi gitu loh. Nah sekarang gue tanya jawab ya, dengan ilmiah ya, bukan dengan fanatik buta ya, gue tanya nih. Bukan, justru kalau memang bang, nasab itu urusan biologis bang, keturunan itu urusan biologis. Nasab itu urusan biologis yang tercatat sesuai data, gitu kan? Masalahnya catatannya ini yang mencatat siapa, catatannya yang mencatat kan para pencatat nasab, gimana sih? Pencatat nasab grupnya siapa? Kalau yang nyatet semua orang ya jelas, semua ada nasabah, nggak ada grup-grupan. Gimana sih? Sekarang bahas nasib aja, Bang. Kan nggak tahu tentang nasab. Sekarang bahas nasib Indonesia saja. Bagaimana kalau begini terus? Lah Indonesia itu kalau bagaimana kalau abaib berkembang di Indonesia, kira-kira apa yang akan terjadi? Selama bangsa Indonesia khususnya orang Pulau Jawa tidak ada rasa terima kasih sama bangsa Aceh, selamanya kualat. Ngerti nggak tahu balas budi namanya. Isu baru lagi. Lo isu baru dari mana? Kamu nggak tahu sejarah. Kalau nggak ada sejarah Sumatera saya nggak tahu memang. Aceh, Indonesia udah dijadikan Belanda tuh nggak? Udah dikasih oleh negara internasional sebagai milik Belanda. Belajari undang-undang internasional. Kacau bang. Lu ngaco dari mana? Makanya kamu itu nggak tahu sejarah. Kamu itu tipe orang-orang yang menipu sejarah, yang membegal sejarah, sejarah yang sebenarnya dibelokkan. Wali Songo aslinya Pasai, Aceh.
dijadiin orang Jawa. Jarang Kan lu ya, malu, ada Bang. memang jarang ada orang bisa bernarasi kayak Tengku Kori mengatain dirinya sendiri, belokin sejarah, Lo kok begini. mengatain Mantap. sendiri, orang faktanya Hanya banyak. orang-orang yang mencari duit dengan menghalalkan segala cara yang bisa. Di mana ada duit di situ saya berada. Itu Lah, motonya. itu kamu, Bang, yang namanya semut di mana ada gula di situ ada. Emang kau Ya, itu pikir Tengku orang itu Kori kelaparan begitu. hidup itu? Hah? Nggak perlu duit. Bego lu, cara paham lu. Tengku Kori itu Semua Aceh orang apa tuh butuh Bangladesh? kehidupan, Bang. Tengku Kori Aceh apa Bangladesh? Saya curiga. Jangan-jangan Masa Tengku gua Kori bangsa kesini juga Aceh dibilang imigran gua juga. bangsa yang bukan bangsa gua? Itu kan lu dari hasil framingan mereka. Ayo. Aduh, Sama lu itu di hasil mana-mana daripada pendatang buatan Belanda. itu niatnya cari Lu duit. sendiri Kalau itu niat dakwah di sini sudah rombongan-rombongan banyak yang ada balik. dari Mukimat itu begitu dicek nasabnya hasil daripada budak seks Belanda, atau enggak? Hah? Lu Ini- semua itu hasil dari budak seks Belanda. Sudahlah, bolehlah kita Lu kok- boleh bicara. lu- Boleh udahlah, bicara udahlah. ngawur boleh, tapi Gua tahu lu ngawur di mana? batas-batas Gua kan lah. bisa buktiin Marwah Tengku Kori itu tahu batas lah, kalau perempuan, bicara jangan bukan rontok lelaki. aja. Marwah itu perempuan, bukan lelaki. Kenapa itu Makanya lagi yang dijadiin nama disinggung? laki-laki supaya nggak ketahuan hasil budak seks Belanda, gitu loh. Bang, Kiai jangan dari ngawur. mana? Jangan ngawur, jangan bawa-bawa leluhur, Bang. Loh, Jangan kamu bawa bawa leluhur saya boleh. Enggak, saya enggak bahas leluhurnya Tengku Lah, Kori. kamu kok. bilang tadi Mana kamu saya bahas? tadi apa tadi Saya kamu nanya bilang? kepada Tengku Bangladesh, Kori, Tengku Kori itu Wah, aslinya kamu mana? jangan membegal sejarah orang. Bangladesh atau Giliran asli kamu kelahiran dibilang Sumatera? asli budak seks Belanda, Aduh. kamu bilang nggak bawa keluar leluhur keluarga, gimana sih? Belanda itu nggak mungkin mendekati leluhur kita, Bang. Nggak mungkin Makanya gimana? dia Makanya mendatangkan kamu Mbak itu- Alawi. Kamu itu nggak tahu sejarah. Ya, yang tahu Banyak sejarah Kori, no. perempuan Belanda, perempuan Jawa yang dibawa kemana ke Belanda, yang dibawa ke pulau lain, ya banyak sejarahnya kok. Gimana sih? Belum lagi setelah periode Jepang habis dipakai sama Jepang. Maka kalau muka lu ada yang mirip-mirip mencek, berarti budak seksnya Jepang. Aduh. Bang, kacau, Bang. Marah lu. Sakit hati sama Kiai Mat sampai sebegininya. Lalu lihat aja muka Imat, hidungnya Abang- pesek, Bang mukanya Kori- encek. Gimana Bang Kori ceritanya dia bisa jadi mengorbankan asli pribumi? kebenaran demi sakit hati itu apa namanya, Bang? Loh, yang sakit hati itu Imat sama gua. Kayak watak-wataknya Apa mau? Belanda gitu, Akhirnya Bang Kori merusak nama baik lama-lama. orang. Gimana Bang sih? Kori lama-lama kayak wataknya Belanda itu, Lu licik, justru adu domba, aku watak menghasut. Sumatera. Orang Sumatera itu nggak bakal tunduk atas perintah orang yang nggak jelas. Lah itu ngapain diperintah Mbak Alawi ya Bang Kori mau? Lu siapa yang jelas. perintah? Gue bekerja bukan atas perintah siapapun. Terus atas itu kan apa? asumsi lu pada. Gimana sih? Siapa yang perintah gua untuk membela Balawi? Nggak ada. Itu subjektif dari otak gua, dari penemuan gua, ilmiah dong. Gimana sih? Ilmiah apanya? Ilmiah Loh. duit karena di Ini gimana Imat apa? nggak Gua dapat buktiin apa-apa. kitab-kitabnya tuh sekarang. Ayo. Bang Kori kemarin kayak datang pas acaranya Kiai Imat kemarin. Lah diundang datang, kalau nggak diundang ngapain gua datang? Gimana sih lu? Jangan gitulah Bang, jangan bodohin publik Bang, Lu kok kasihan. bodohin publik iman Demi yang apa suka bodohin sih? publik, mengatakan kitab Abnaul Imam palsu ternyata asli demi untuk menjatuhkan martabat nasabah Alawi. Gimana sih? Bang, yang berbahaya dari Mbak Alawi itu bukan nasabnya Bang, tapi gerakannya yang membahayakan. Dari diskusi tadi itu, menurut saya ada beberapa yang menarik. Bahkan yang menarik menurut saya itu bukan penjelasan masalah nasabnya, tapi masalah sejarahnya. Yang diantaranya itu adalah bahwasanya Jawa ini atau ya Jawa kalau tidak ada Aceh itu akan diserahkan ke Belanda begitu. Jadi sebenarnya kalau melihat logika ini, seharusnya resolusi jihad yang 10 November nggak keluar itu, yang digaungkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari itu seharusnya tidak ada efek. Padahal pada kenyataannya itu kan menjadi suatu bumerang yang sehingga Belanda itu merasa ciut terhadap bangsa ini. Kemudian yang menarik lagi bahwasanya Wali Songo itu sebenarnya dari Aceh itu, bukan dari Jawa begitu, tapi dijawakan. Itu sebenarnya penjelasan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut benar atau tidak apa yang disampaikan. Dan menurut saya
Alasan seorang berpindah satu tempat ke tempat yang lain atau mendukung satu ke yang lain itu kalau menurut pandangan pribadi saya itu sah-sah saja sebenarnya. Dan menurut pandangan saya lagi begini, seharusnya kalau kita mendukung seorang itu tetap harus memakai ilmiah begitu. Tidak usah pakai narasi yang menjatuhkan atau ya menjelekkan apalagi dengan bahasa yang kotor. Itu versi-versi saya. Tapi setiap orang mempunyai bawaan yang beda-beda dan itu sah-sah saja berdasarkan, pribadinya masing-masing. Dan menurut saya begini, di dalam polemik nasab ini karena sudah di ritmenya itu tidak beraturan, kadang naik kadang turun sekarang itu, maka seperti yang saya sampaikan bahwasanya kita semuanya di masa sekarang ini bersikap dewasa terhadap perbedaan. Jadi misalnya saya mendukung A, saya mendukung B, kemudian saya beralih ke mendukung B, kemudian tidak mendukung A, hal itu harus kita pahami ritme itu. Dan memang harus kita memang anggap itu sebagai hal yang biasa begitu. Kalau bahasa kasarnya kayak dunia politik, politik itu kan berubah-ubah gitu ritmenya. Kadang si misalnya partai ini mendukung calon ini, misalnya 5 tahun yang datang misalnya berubah lagi, itu kan ritmenya berbeda-beda, anggaplah seperti itu. Yang penting tidak membelanya atau mendukungnya itu atau tidak mendukungnya pada salah satu itu tidak mencaci maki begitu. Ya mungkin itu pandangan dari saya. Teman-teman yang punya pandangan berbeda mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Dan saya harapkan memang tetap mengacu kepada ilmiah, apalagi yang fakta-fakta sejarah tadi itu yang diungkapkan oleh Said Qori. Teman-teman kalau ada itu enak ditulis di kolom komentar, nanti semuanya bisa membaca dan bisa mengkajinya. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.